Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan membuat tutorial cara bagaimana kita mengoperasikan dan menyiapkan software SDR Sharp agar bisa kita gunakan sebagai software untuk monitoring radio menggunakan RTL SDR dongle. Langsung saja, untuk hardware-nya sudah saya konekkan ke USB ya. Kemudian saya akan langsung ke shortcut di mana SDR Sharp berada. Sebelum kita menjalankan software SDR Sharp di sini, saya akan menginfokan satu trik kecil agar bagaimana mudah nantinya Anda menjalankan SDR Sharp. Bahwa misalnya kita sudah pernah melakukan instalasi SDR Sharp, maka file tersebut atau folder tersebut bisa kita copy saja dari harddisk di mana instalasi software itu sudah pernah dilakukan. Dengan begitu akan efektif dan menghemat waktu jika seperti yang pernah saya tunjukkan di video satunya, saya mengalami kegagalan ketika menginstal ya. Jadi saya cukup saja mengambil instalasi lama tersebut di harddisk yang lama. Kemudian saya tinggal kopikan ke harddisk yang komputer yang saya pakai sekarang. Kemudian tinggal ya kita jalankan saja dari sini begitu. Karena untuk ininya sudah terinstalasi untuk softwarenya, drivernya untuk dongle-nya ya. Jadi pastiin dulu bahwa untuk dongle-nya sudah dikenali. Tandanya ada di kanan bawah, kemudian di USB safely remove hardware dan eject media itu di sini nih. Kemudian kita pastiin di sini nih. Nah, ini berarti saat ini untuk hardware USB dongle saya sudah terkonek ini dan sudah dikenali karena saya sebelumnya sudah melakukan instalasi Zadig. Kemudian setelah itu kita akan langsung menuju ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita langsung saja ini untuk ikon ini. Untuk ikon ini sudah saya munculkan di desktop ya. Ini menghubungkan ke sini, ke folder instalasi ini, ke file eksekusi daripada SDR Sharp yang ada di folder yang sudah saya buat. Kemudian kita tinggal jalankan saja software SDR Sharp-nya. Akan muncul tulisan AirSpy. Tunggu beberapa detik hingga dia loading sempurna. Nah, setelah ini tentunya kita langsung bisa play di sini. Tetapi saya sebelum menjalankan software SDR Sharp ini, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang setting ya. Untuk setting pertama kali kita akan pergi ke tanda ini nih, ada tanda roda, artinya ini setting. Kemudian di sini ada tulisan RTL SDR controller pop-up Windows ini. Kita siap untuk menjalankannya ya. Untuk pastiin untuk device ini sudah ada di sini. Kemudian sample rate Anda bisa pilih untuk diturunkan atau dinaikkan, tetapi ini tergantung hardware ya. Tapi rata-rata dan defaultnya itu ada di 2048 Mbps. Diturunkan bisa, tetapi akan saya jelaskan. Kalau misalkan kita turunkan ke angka 1024, maka ini nanti akan berpengaruh pada window ya, berpengaruh pada rentang frekuensi yang kita akan monitor. Misalkan untuk yang 2048 itu akan 2 megaan ya, 2 mega, 2 mega. Misalkan dari 141 hingga 142 MHz. Kita di sini akan mendemokan untuk VHF ya, untuk 2 meter band biar gampang. Kemudian kalau misalnya kita setting ke 1048, berarti kan setengahnya ya, berarti dia akan memonitor hanya 1 mega. Demikian. Kalau di atasnya lagi masih ada setting 3000-an Mbps ya, tetapi saya tidak merekomendasikannya karena hal itu membutuhkan resource hardware yang berat.
dan akan membebani CPU Anda. Maka kita ambil rata-rata terbaiknya yang bisa dilakukan menurut sistem kita. Kemudian setelah itu pastiin untuk sampling mode ini ada berada pada quadrature sampling. Kemudian untuk offset, tuning, RTL, EQC, tuner EQC itu jangan dicentang, biarkan saja. Kemudian untuk RF gain yang seperti sudah saya pernah sarankan untuk 2 meter VHF itu setting Anda sebaiknya di level 30-an dB ya. Kalau untuk FM broadcast itu berada di 20 dB ya. 20 ya, anggaplah dari 15 dB hingga 20 dB. Kalau Anda ingin menambahkan kembali, tentunya angkanya tidak akan bisa terlalu besar, hanya dari level 30 dB hingga 40 dB. Anda bisa rasakan, Anda bisa lihat feel-nya di layar bagaimana kalau sinyal kecil dibesarkan dengan menggunakan gain manual, maka akan ada perbedaannya. Nah, disitulah kita harus bijak dalam menggunakan gain manual di sini gitu loh. Misalkan kita menerima sinyal terlalu besar, ya kita bisa reduce atau bisa kita kecilkan gainnya. Kemudian hubungannya dengan frekuensi correction atau PPM di sini. Frekuensi correction ini berguna untuk kalibrasi ya agar angka yang ada di sini bisa tepat. Angka di sini bisa tepat kalau misalkan mendengarkan satu frekuensi yang sudah kita kenali. Dengan begitu, ya tentunya dengan pembacaan yang tepat menjadi mudah begitu. Kemudian kita akan close dan saya akan langsung menuju ke bagian untuk source. Ini source ini pastiin bahwa ini berada di RTL SDR USB original ya di sini. Untuk yang AirSpy HF Dual Discovery, SpyNet Server Network, RF Space, SDR IQ, RTL SDR TCP ini untuk hardware yang lain. Jadi Anda jangan disetting ke sini ya. Anda bisa pelajari lebih lanjut kalau untuk yang tingkat dasar yang saya jelaskan di sini sudah Anda kuasai. Kemudian di mode, karena kita berada di 2 meter band, kita tentunya akan menggunakan mode pita sempit, narrow FM, NFM yang ada di sini. Kemudian shifting ini bisa kita lakukan seperti kita mendengarkan secara shifting ya. Itu. Jadi kalau shifting ini kita bisa atur itu juga untuk penggunaan ketika Anda menggunakan amp converter ya. Up converter dari HF ke VHF, misalnya Anda mendengarkan di HF untuk radio HF, tetapi di sini saya belum akan menjelaskan penggunaan menggunakan up converter, tetapi di sini saya akan mendemokan yang secara langsung untuk 2 meter band saja. Kemudian di sini ada filter Blackman Harris, ini berpengaruh kecil, ini adalah pada layar ya, ini pada layar ketika nanti kita hidupkan. Kemudian di sini ada bandwidth. Nah, bandwidth ini lebarnya ini berada di untuk NFM itu berada di 10 kHz. 10 kHz gitu ya bahasa Indonesianya 10 kHz. Kemudian Anda bisa juga lebarkan ini seakan-akan Anda menerima 25 kHz. Anda bayangkan seperti Anda men-setting di HT itu kan, ada narrow dan wide itu ya. Jadi di sini kita bisa meniru di situ, gitu langsung di sini dia tetap aja untuk kelebaran pitanya 10 kHz. Order ini biarkan saja. Kemudian step size. Nah, step size di sini adalah berguna ketika Anda berpindah begini, kita pindah-pindah itu, maka akan dihitung sebagai step size ya. Misalkan ini saya normalkan. Ini saya normalkan dulu. Dia akan digunakan sebagai step size. Misalkan dalam posisi begini, kemudian
Karena di sini ini 5 kHz seperti juga HT, maka kita ketika setiap berpindah-pindah begini akan dihitung sebagai kelipatannya 5 kHz. Jadi ini sangat berguna ketika Anda melakukan penempatan frekuensi. Kemudian di sini ada korek IC, ini hidupkan saja. Invert spektrum jangan, biarkan. Ini berarti ini sudah selesai. Kita akan berpindah pada di sini nih, carrier offset, bandwidth, offset dan lain-lain, sensitivity. Ini bisa kita biarkan saja. Kita gulung ya kalau tidak dipakai. Ini berguna sebagai AM co-sensor dan lain-lain. Anda bisa pelajari sendiri nanti di tingkat lanjut. Audio reduction juga begitu. Ini juga berguna untuk memfilter audio. Kemudian demodulator noise blanker, ini juga Anda bisa pelajari nanti. Yang pasti untuk ini frekuensi manager, ini Anda bisa membuat data dari frekuensi yang Anda kehendaki ya. Ini anggaplah sebagai memori ya. Memori seperti HT itu kan ada bisa di memori. Nah, inilah kalau di SDR Sharp ini kita menggunakan cara ini untuk menyimpan frekuensi yang sudah pernah kita kunjungi, sudah pernah kita dengarkan. Dengan begitu kita akan mudah untuk kembali menemukannya. Kemudian recording, Anda bisa juga merekam ya, tapi suara ya, dalam bentuk suara, sound dari output dari web SDR ini untuk dilakukan analisa. Itu disimpan di terserah Anda, sepertinya tetap di folder di mana kita menginstal ya. Nah, ini karena filenya besar, maka sebaiknya Anda berpikir dulu sebelum melakukan recording perlu atau tidak. Karena dengan begitu akan membuat harddisk Anda penuh. Begitu. Zoom FFT di sini ini kalau kita enable, nah ini akan muncul untuk spectrum analyzer untuk IF ya. Kemudian kalau misalkan enable MPX ini diklik, enable audio, nah akan muncul seperti ini. Ini berguna untuk memonitor audio output keluaran dari SDR Sharp ini ya. Begitu. Ini berguna kalau Anda misalkan memonitor untuk frekuensi FM broadcast. Nah, untuk agar menjadi ringan dalam bekerja, maka fungsi-fungsi seperti ini, additional around feature kayak gini, kalau saya matikan saja karena saya tidak membutuhkannya, maka saya tutup agar kita hanya perlukan adalah di sini spektrum frekuensi analyzer dan waterfall-nya saja. Kemudian signal diagnostik di sini ini seakan-akan bisa digunakan sebagai S-meter ya, tapi di sini agak membingungkan saya ini untuk bagaimana penempatannya dan kalibrasinya, maka saya tidak pergunakan. Oke, sejauh ini berarti fungsinya sudah diketahui ya dari ini. Kemudian di sini ada zoom, ini untuk zooming ini nih, zooming window dari spektrum frekuensinya. Ini dari zoom ini kalau kita besarkan akan menjadi besar ya. Akan menjadi besar seperti ini. Kemudian ini kontras. Ini berguna untuk mengatur kontrasnya waterfall. Baiklah, langsung saja kita demokan untuk penggunaannya. Ini sudah ready, saya langsung tune in ke frekuensi yang sudah saya kenal, yaitu RPU 31 yang berada di Bogor. Oke, langsung kita play. Nah, langsung tepat ada di sini. Kita dengar sebentar. Nah, agar tidak terlalu mengganggu audionya saya minimalkan ya. Kemudian di sini kita sudah berada di pola. Kemudian di sini kita sudah berada di mode hidup ya. Ini saat ini sudah berfungsi untuk
RTL SDR-nya. Nah, saya jelaskan tadi mengenai bandwidth ya, mengenai kelebaran pita. Nih, berarti kita saat ini memonitor seluruh frekuensi, rentang frekuensi yang berada di antara 139,6 hingga 141,2, ya sekitar 2 MHz rentang frekuensi. Jadi sudah sangat jelas ya. Kalau Anda ingin berpindah frekuensi, tentunya ya tinggal kita rubah saja dari angka dialnya ini. Ini naik turun. Ini saya naik turun 1 MHz. Ini cukup diklik aja ini dari di angkanya ini kita klik, maka akan naik turun. Kan sudah paham ya bahwa frekuensi 2 meter band itu yang paling efektif dipakai itu biasanya orang akan di Rapi dan Orari di 140 hingga 148 ya. Tuh. Misalkan sekarang saat ini saya berada di frekuensi nih, yang ini kan sudah ada datanya, ini di sini sudah ada keterangannya bahwa ini saat ini saya berada di 2 meter band. Ini sesuai dengan band plan yang umum ya, tetapi ini general, lebih ke spesifik internasional atau enggak Amerika. Nah, di sini ini band Rapi di sini di bawah ini. Ini ada yang transmit besar ini di sini. Kita juga bisa menganalisa sebuah sinyal ini besar atau tidak itu dengan cara memainkan gain ya. Jadi apabila gain kita tutup, sinyalnya ini tetap ada, maka sinyal ini besar dan dekat dengan kita. Dan kemudian kita juga bisa berpindah-pindah ke tempat lain. Nah, di sini kita bisa monitor langsung nih dari 136 hingga 174. Atau juga yang sudah pernah saya demokan dari, bisa juga digunakan untuk monitor FM broadcast seperti ini. Ini berada di 104 ya saat ini. Berarti dia bisa monitor dari 88108. Kemudian kalau misalkan ingin memonitor airband penerbangan, maka berada di antara 110 hingga 130 ya. Biasanya untuk komunikasi dari pesawat ke ATC itu ada di 111 hingga 122 yang saya pantau. Tapi untuk mendengarkan ATC itu bagi saya kembali lagi itu adalah hal yang membosankan ya, dan tidak ada gunanya bagi kita. Kita akan gunakan aja untuk yang sesuai untuk keperluan kita saja, yaitu untuk monitor 2 meter band dan juga untuk mendengarkan radio FM di 88 sampai 108 MHz. Aspek lain untuk offset yang di sini, oh ini bisa, ini untuk offset yang ini untuk menggeser ini nih, untuk menggeser daripada batas spektrum ya, batas spektrum ini di sini bisa kita naik turunkan. Yang sini sama, ini sama juga begitu. Jadi sudah cukup jelas ya cara menggunakannya gitu. Kalau saya akan strike pada penempatan frekuensi di sini. Saya akan membiarkan seperti ini, bolong-bolong kalau misalkan mendengarkan, agar frekuensinya tidak acak. Bisa saja seperti ini kan di mata kita kan pusing ini. Gitu. Kemudian ini juga bisa kita perlebar seperti ini, menjadikannya view kita menjadi lega ya. Ya, demikian. Saya kira jangan panjang-panjang karena Anda tentunya akan bosan. Semoga dari semua yang sudah saya berikan, yang sudah saya jelaskan, bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa, tak lupa juga saya mempraktekkan di sini untuk selalu menggunakan call for action katanya. Walaupun hal ini dianggap sesuatu yang silly, tetapi harus dilakukan. Jangan banyak ngomong lah. Ya, pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar channel ini tetap maju, tetap bisa menghadirkan konten-konten. Salam dari saya.
channel ngoprek di rumah YouTube Rudik Widayanto, Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha Cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.